Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Bapak doakan semoga kalian semua sehat dan tetap semangat belajar. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari atau membahas penilaian tengah semester. Kita akan evaluasi supaya kalian bisa tahu yang mana jawaban saya benar dan yang mana salah. Baik, kita mulai. Ya. Nah, yang pertama. Ya. Jadi ulangan yang dilaksanakan Senin 14 September 2020 yang lalu ya, untuk kelas 8.1. Untuk kelas 8 dimulai. Pada soal yang pertama, berikut ini bukan merupakan ciri-ciri teks berita. Jadi yang ditanyakan bukan merupakan ciri-ciri teks berita. Sehingga jawaban yang benar adalah bahasanya kompleks. Ya, karena yang ke-1, 2, dan 3 ini merupakan ciri-ciri teks berita. Selanjutnya nomor 2. Ya, pertanyaannya adalah yang mana merupakan pernyataan yang sesuai dengan isi teks berita di atas. Kita lihat. Jawaban yang benar adalah pencemaran laut disebabkan oleh sampah plastik dan limbah kimia. Ini bisa kita temukan di baris 1 ya, atau kalimat 1 ini. Sampah plastik menjadi salah satu penyebab pencemaran laut. Berarti kalau salah satu, ada lagi yang lain kan? Selain sampah plastik ternyata juga zat kimia, limbah. Ya, itu juga menjadi penyebab terjadinya pencemaran di laut. Selanjutnya, yang ketiga, masih teks yang sama. Untuk nomor 3, yang ditanyakan adalah simpulan dari kutipan berita tersebut. Apa yang merupakan simpulan? Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu dulu apa itu simpulan, yaitu pernyataan akhir dari suatu bacaan atau kesimpulan dari suatu bacaan. Jawaban yang benar adalah A, ya. Yang pertama yaitu pencemaran laut tidak hanya disebabkan oleh sampah plastik, melainkan limbah zat kimia. Ya. Kalau yang kedua, ketiga, dan keempat itu hanya salah satunya saja ya. Tapi yang benar dan tepat adalah bagian yang pertama A. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, pertanyaannya adalah teks berita tersebut mengandung unsur berita apa? Kita lihat beritanya, kita baca. Lokasi kejadian di Jalan Solo. Nah, ini lokasi berarti menunjukkan di mana ya tempatnya. Tempat di mana? Ya, jelas di Jalan Solo, Semarang. Ya, depan puskesmas. Itu. Selanjutnya, yang kedua, kejadiannya sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Berarti pertanyaannya ini adalah kalau tentang waktu, yaitu kapan. Jadi jawabannya adalah A. Yang pertama yaitu di mana, kapan. Berikutnya nomor 5. Ya. Memahami isi berita dapat dilakukan dengan apa coba? Ya, pasti mengetahui apa yang menjadi latar belakang kejadiannya, apa yang menyebabkan hal itu terjadi ya. Tempatnya di mana, waktu kejadiannya kapan. Pasti ini semua informasi-informasi yang pokok untuk kita ketahui ketika kita membaca, mendengar, atau menonton suatu berita. Jadi jawabannya jelas yang pertama A. Selanjutnya soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 yang ditanyakan adalah
kesimpulan dari paragraf ketiga. Kita lihat kesimpulan dari paragraf ketiga. Jawaban yang benar adalah pembuatan peta rawan banjir dan menjadi penyebab banjir di Jayapura. Ya, ini ya. Menurut Ben Hur, masalah banjir ini sudah sering terjadi di kota Jayapura sehingga dengan membuat peta rawan banjir dapat memetakan wilayah di mana saja yang jadi wilayah rawan dan penyebabnya seperti apa. Jadi jawaban yang benar adalah A. Karena pertanyaannya tentang simpulan. Selanjutnya soal nomor 7. Ya, pertanyaannya adalah berapa bangunan yang ikut terbakar? Jadi ada suatu teks berita, kita ditanyakan ada berapa bangunan yang terbakar. Jawabannya apa? Ya, A juga ya. Nah, ini ada datanya, ada 20 bangunan yang terbakar akibat kejadian ini. Jadi ini cukup jelas. Selanjutnya soal nomor 8. Pertanyaannya adalah individu atau sasaran objek iklan disebut. Ya. Jelas ini yang benar adalah penerima, ya. Penerima. Karena kalau yang kedua ini media, ini iklannya ya. Efek ini dampak dari iklan itu. Pesan, informasi yang terdapat dalam iklan. Jadi yang dimaksud individu atau sasaran dari iklan itu, yaitu penerima. Yaitu masyarakat. Yaitu kita yang menonton iklan tersebut. Selanjutnya soal nomor 9. Pertanyaannya, berikut ini bukan hal yang perlu diperhatikan dalam menulis iklan. Jadi yang bukan ya. Apa itu jawabannya? A, yang pertama yaitu memulai dengan pernyataan menarik. Ya. Karena kalau yang ini ya, 2, 3, dan 4 ini merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menulis iklan. Ya, harus menawarkan solusi, ya, produk yang diiklankan harus menawarkan bukti, ya, ada bukti, dan bisa juga memasang foto orang terkenal. Jadi jawabannya adalah A, memulai dengan pernyataan menarik. Ya, itu dibandingkan 4 jawaban ini, ya, itu yang kita pilih. Selanjutnya nomor 10. Slogan yang sesuai dengan kepedulian terhadap kesehatan adalah, ini poinnya 1 ya, yaitu gaya hidup bersih cermin perilaku sehat. Nah, ini slogan ya. Slogan itu apa? Kalimat yang pendek, menarik, mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu. Nah, yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan ilustrasi teks, yaitu pilihan jawaban B, gaya hidup bersih cermin perilaku sehat. Ini memang yang lain juga hampir sama ya, terutama yang pertama juga, tetapi yang lebih tepat yaitu B. Selanjutnya soal nomor 11. Wonosobo, the soul of Java. Wonosobo ya. Ini merupakan slogan ya, merupakan slogan, masih merupakan slogan. Selanjutnya nomor 12, teks iklan merupakan media komunikasi yang biasanya ditemukan di mana? Surat kabar, teks laporan, jurnal, ya tentunya di surat kabar ya. Itu iklan banyak kita temukan di surat kabar. Kalau laporan, jurnal ini karya-karya tulisan ilmiah. Selanjutnya soal nomor 13. Kita mau melihat yang mana pernyataan sesuai dari ilustrasi teks ya. Jadi jawabannya yaitu Ani, 23 tahun, lulusan SMK, jujur, pernah menjadi waiters selama 18 bulan. Ya. Ini sesuai dengan ilustrasi teksnya karena ini dicari
waiters atau untuk di restoran Arabia pengalaman minimal 1 tahun sebagai waiters, ya. Kualifikasi wanita 18 sampai 25 tahun. Nah, ini Ani 23 tahun. Berarti termasuk lulusan SMK atau pendidikannya SMA, SMK. Ini Ani lulusan SMK. Jujur, ya, ini ada jujur. Sama jujur pernah menjadi waiter selama 18 bulan. Wah, 18 bulan berarti lebih dari setahun. Berarti jawaban yang paling tepat adalah A. Karena sisanya ini yang 2, 3, 4 itu ada yang tidak lengkap. Selanjutnya soal nomor 14. Nah, ini yang mana lagi yang sesuai nih dengan pernyataannya. Jadi lamaran itu dikirim melalui email ya. Kirim lamaran segera bentuk soft file di arabia.com. Iya. Itu alamatnya dikirim ke situ. Berkasnya, ya. Selanjutnya bagian soal nomor 2. Nah, bagian soal nomor 2 ini kita diminta untuk membaca suatu berita ya, klik tautan atau link untuk menjawab soal nomor 16 sampai dengan 18. Oke, kita klik. Jadi judul beritanya, luar biasa, guru SMP 4 Parepare ini wakili Indonesia pendidikan di Cina. Ya. Oke. Nah, guru sekolah menengah pertama SMP Negeri 4 Parepare Sulsel bakal membawa nama Provinsi Sulsel dan Indonesia ke mancanegara. Ya, boleh itu yang menjadi jawaban dari pertanyaan mana tadi yang dibawa ya. Iya, informasi pokok berita di atas. Iya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 16. Tuliskan nama lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan tersebut. Jawabannya adalah ya. Ini ya, Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Ya, ini Direktorat Jenderal Guru atau bisa juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, tuliskan nama pelatihan dalam berita tersebut. Nama pelatihannya apa? Ini ya, nama pelatihannya, program pelatihannya itu Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics, STEM ya, dan HOTS. Bisa juga kalau mau lebih lengkap Jiangsu Vocational Institute of Architectural Technology, China. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa saja prestasi yang didapatkan oleh guru yang diutus mengikuti pelatihan di luar negeri. Jawabannya, ini ya, Tamrin adalah salah satu juara guru berprestasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Bisa juga ini ditambahkan Tamrin dan Makmur mewakili Sulsel ke tingkat nasional. Bisa juga ditambahkan ini pernah menjadi juara 1 tenaga perpustakaan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan membidik prestasi internasional. Itu. Pertanyaan selanjutnya, tuliskan pesan atau maksud poster berikut. Nah, ini yang nomor 19 sempat terganti ya. Awalnya di sini poster tentang
kegiatan di sekolah, pengenalan lingkungan sekolah ya. Tetapi terganti karena sekitar 15 siswa sudah menjawab, tiba-tiba linknya ini error. Ternyata oleh pihak Microsoft dianggap itu agak sensitif sehingga baru bisa dijawab oleh siswa setelah saya mengganti posternya. Jadi bagi siswa yang sudah terlanjur menjawab tentang PLS SMP 4 dan sebagainya itu tetap dibenarkan. Nah, untuk soal ini tuliskan pesan atau maksud poster berikut. Kita lihat ya. Nah, ini ya tentang kaitannya dengan yang di atas itu yaitu stop bully atau jangan lakukan bully. Oke. Selanjutnya nomor 20 tuliskan pesan atau maksud poster berikut. Ini juga mengalami pergantian ya. Nah, sekarang kita ditanyakan apa maksudnya, yaitu ya sebelum masuk lift atau sebelum masuk rumah, pintu dan sebagainya ya, jangan lupa mencuci tangan menggunakan air mengalir atau hand sanitizer. Oke, anakku. Dan yang terakhir, jangan lupa kalian menuliskan identitasnya di bawah ya, nama siswa, NIS dan kelas. Baik, itu saja sebagai informasi ya, evaluasi penilaian tengah semester ini. Ini sudah ada yang menjawab 58 orang untuk kelas yang saya ajar 81, 82. Ini juga sudah ada nilainya sebagian ya. Tapi untuk nilainya yang kalian dapatkan nanti kalian bisa lihat di postingan informasi selanjutnya yang akan Bapak bagikan di grup. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat dan semangat belajar di rumah. Jangan lupa mengikuti protokol kesehatan ya. Jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan dan sering-seringlah cuci tangan. Sekian. Danallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.